Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara kita agar lolos di P3K tahun 2021 ini. Karena sebagaimana informasi yang beredar saat ini bahwa tes P3K tinggal menghitung hari lagi kawan-kawan ya, dimana pada video sebelumnya sudah saya berbagi informasi seputar pelaksanaan P3K dan soal-soal yang berkaitan dengan P3K. Untuk itu kawan-kawan ya, di samping kita tentunya ya mempersiapkan diri untuk belajar, kita pun harus mengetahui tips-tips agar kita lulus P3K tahun 2021 ini. Tentunya kawan-kawan juga saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan nanti bisa dipermudah oleh Allah SWT untuk mengikuti tes P3K-nya dan juga dinyatakan lolos di tes P3K tahun ini. Baik kawan-kawan, dan untuk masa waktu kita langsung aja ke topik itu kawan ya. Oke kawan-kawan, kali ini ada yang berbeda dari biasanya. Kalau biasa saya berbagi soal-soal P3K, baik itu untuk kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi di dalamnya ada kompetensi pedagogi gitu ya, ada juga tes bakat skolastiknya. Karena sebagai informasi yang beredar yang sudah saya bagikan di video sebelumnya bahwa tes P3K tahun ini akan ada tes bakat skolastik. Nah tentunya kawan-kawan, agar kita bisa lolos dengan mudah mengikuti tes P3K tahun ini, kawan-kawan harus ketahui 3 tips ini yang akan saya bagikan kepada kawan semua. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu. Nah, adapun tips yang pertama kawan-kawan itu adalah jangan lupa untuk berdoa. Jadi di samping kita mengandalkan otak kita, kemampuan otak kita, kita pun harus tidak lupa untuk berdoa kawan-kawan ya, karena di dunia dia menentukan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita usaha tanpa berdoa, karena itu sama aja dengan sombong dan juga kita jangan sampai kita berdoa tanpa usaha, itu sama aja bohong gitu kan. Antara doa dan usaha harus maksimal, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengikuti tes P3K nanti itu adalah berdoa dulu kawan-kawan. Nah berdoa pun kawan-kawan harus tahu dulu nih, agar mustajab tentu kawan-kawan harus berdoa di waktu mustajab. Nah kawan-kawan harus memperhatikan ini. Saat kita berdoa, tentu agar doa kita mustajab, maka kita waktukan waktu mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Saat kita puasa. Nah maka dari sekarang masih menghitung hari, karena doa itu tidak ada yang instan gitu kan kawan ya. Jadi harus kita berdoa, dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau tesnya 2021 maka doanya harus dari 2022, bagusnya sih dari tahun 2020 gitu kan ya. Kalau tidak sempat ya sekarang kasih tahu kepada kawan-kawan semua, ini dia tipsnya gitu kan ya. Jadi puasa dulu nih, puasa dulu. Nah perbanyak berdoa nanti Senin Kamis lah kalau sekarang ya. Setelah itu manfaatkan juga sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir itu waktunya mustajab doa. Karena yang zilus robbuna samawati, karena di sana dikatakan inna fil laili sa'ah. Jadi setiap malam itu ada waktu mustajab yang apabila seorang hamba muslim mengadakan kedua tangannya berdoa, meminta sesuatu, memohon kepada sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jadi kita berdoa dari sekarang nih, sepertiga malam terakhir di saat tahajud gitu kan kawan ya. Nah perbanyak tahajudnya jangan tanggung-tanggung, 6 rakaat gitu bagusnya ya. Rutinkan dari sekarang untuk mumpung masih ada waktu, karena doa itu tidak ada yang instan, waktu mustajab. Kemudian berdoa saat turun hujan. Manfaat kalau turun hujan jangan bilang aduh hujan, bukan, tapi alhamdulillah hujan. Lalu angkat tangan kita untuk memohon kepada Allah biar kita lolos P3K tahun ini gitu. Selain itu juga ada saat turun hujan, saat adzan dan iqomah nih, adzan dan iqomah kita harus sering-sering pergi ke masjid gitu kan ya. Nah, pada saat setelah adzan, antara adzan dan iqomah itu waktu mustajab kawan-kawan, diantaranya perbanyak doa nih agar kita dimudahkan saat mengerjakan soal-soal P3K-nya dan juga kita diloloskan gitu. Kemudian juga di samping waktunya kita harus memperhatikan tempatnya juga, tempat mustajab. Nah kalau yang sempat umroh, nah saat umroh tuh berdoa tuh di sana ya. Kalau enggak ya kita di masjid di kawan-kawan, berdoa di masjid, di tempat yang bersih, yang suci, masjid itu kawan-kawan. Pokoknya kita banyakin doa di sana. Kemudian juga tidak lupa kita memperbanyak amal soleh gitu, kerjakan amal soleh. Bahkan kita bisa berdoa dengan amal soleh yang kita lakukan, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi itu ya.
tiga kisah para pemuda yang terkurung di dalam gua oleh batu gitu. Mereka berdoa dengan amal soleh yang pernah dilakukannya, di antaranya memperbanyak sedekah, kemudian berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, perbanyak berbuat baik kepada orang, penolong orang, memudahkan urusan orang lain. Karena saat kita memudahkan orang lain, maka Allah pun akan mempermudah kita. Saat kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita gitu. Jangan mempersulit orang lain, maka kalau kita mempersulit, nanti Allah pun akan mempersulit kita gitu kawan. Berbanyak amal soleh, semuanya kejar pokoknya janji-janji Allah ya, semuanya dikejar. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan saat kita akan mengikuti tes P3K. Yang kedua, baru usaha nih. Di samping usaha doa yang maksimal, kita pun harus memaksimalkan usahanya, yaitu belajar nih. Nah, belajar pun kawan-kawan ada tipsnya, jangan sampai salah. Belajar harus dari ya sumber yang relevan tentunya ya. Kalaupun beli buku yang relevan. Nah, kalau sekarang enak, kalau P3K itu disediakan materinya di Kemendikbud nanti melalui SIM PKB. Nah, usahakan kawan-kawan waktu itu nanti saat akan dibuka itu akan ada materi yang disediakan oleh Mendikbud. Wah, sempatkan waktu di saat ini untuk kita mengikuti dan berliterasi di sini, cari tahu. Kemudian juga boleh membuatkan channel YouTube nih, seperti channel SKB CPNS ini gitu kan ya, sekalian promosi. Jadi saat kita belajar dari channel YouTube boleh, sangat boleh sekali. Nah, sangat boleh, tapi dengan catatan yang recommended ya channelnya gitu kan ya, seperti SKB CPNS ini promosi gitu kan. Nah, karena jangan sampai nanti soal-soal yang dibuat itu tidak sesuai dengan dengan kisi-kisi gitu. Jadi harus sesuai dengan kisi-kisi ini kawan-kawan. Nanti kisi-kisi yang diberikan oleh buat seperti misalkan kompetensi teknis itu kan soalnya ya, ada tes bakat skolastik, ada apa di antaranya TBS itu mencakup apa saja gitu kan, ada penalaran umum, penalaran kemudian perba gitu kan. Nah, itu harus dipersiapkan. Di channel YouTube juga harus yang rekomendasi belajar. Nah, karena jangan sampai kita belajar maksimal tapi sumbernya tidak akurat, tidak relevan, dan juga tidak sesuai dengan kisi yang diberikan. Ini sama aja dengan bohong kawan-kawan. Kita capek-capek belajar tapi nanti soalnya tidak ada yang muncul satupun gitu. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya sempatkan itu. Insya Allah di channel ini akan selalu saya update dan disesuaikan dengan permenpan cari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Mendikbud nanti gitu kan. Pokoknya kawan-kawan stay tune aja di sini. Dan kawan-kawan juga harus rajin bertanya di sini di channel ini, di mana itu ya kawan-kawan ya. Boleh di sini bertanya, nanti kalau ada waktu yang mungkin kan dijawab satu persatu. Bertanya apa yang tidak dimengerti oleh kawan-kawan semua. Boleh request juga materinya, silahkan kawan-kawan, nanti insya Allah akan dibuatkan. Jadi usaha ya work hard, pray hard, usahanya harus maksimal, pray hard gitu kawan-kawan, biar kita dinyatakan lolos jadi P3K tahun ini gitu kawan-kawan. Lalu langkah yang terakhir, apabila usaha kita sudah maksimal, doa kita maksimal, tugas kita yang ketiga adalah tawakal ya. Faidah jam fatawakal Allah. Apabila kita sudah membulatkan tekad, maka kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah SWT, karena dialah yang tahu segalanya kawan-kawan ya. Allah SWT tahu masa depan, sementara kita tidak. Nah, Allah SWT tahu yang terbaik untuk kita, sementara kita tidak gitu kan. Karena terbaik di sisi kita belum tentu terbaik di sisi Allah SWT. Karena terbaik di sisi Allah SWT sudah pasti itu terbaik di semua manusia, sisi kita kan, ada semua manusia yang ada di muka bumi ini gitu kan. Jadi tawakal ya. Jadi tugas kita sekarang untuk menghadapi tes P3K itu, satu, doa ya, berdoa, work hard. Yang kedua usaha, pray hard juga berdoa, pray hard yang kemudian work hard itu usaha, belajar ya. Belajarnya harus maksimal, doanya harus maksimal. Nanti tugas kita selanjutnya adalah tawakal. Insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Doanya di waktu mustajab nih, waktu mustajab, kemudian tempat mustajab, kemudian usahanya juga harus maksimal, harus sesuai dengan kisi-kisi. Jangan asal-asalan belajarnya ya, jangan hanya asal lihat, asal baca gitu, harus sesuai. Jangan sampai kita nanti tersesat gitu kan ya. Nah, apabila semuanya sudah kita lakukan, tugas kita adalah tawakal. Insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Pokoknya kejar janji Allah ya di sepertiga malam terakhir puasa. Dan jangan lupa sholat juga berjamaah. Nah, saat berdoa itu kita jangan hanya berdoa tapi sholat enggak. Nah, sama aja bohong kawan-kawan ya. Sholatnya harus berjamaah, bagusnya berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid nih, jangan di rumah. Untuk cowok ya, untuk laki-laki, untuk perempuan boleh di rumah lah gitu. Untuk laki-laki ya di masjid berjamaah. Jamaah juga jangan sampai ketinggalan
rakaat pertama takbiratul ihram. Jadi usahakan di saf pertama, sholatnya di saf pertama kejar nih 5 wajibnya, kemudian kejar juga sholatnya qobliyah ba'diyahnya ya, kemudian tahajudnya seperti malam tadi, kemudian duhanya jangan sampai ditinggalkan, tambah juga dengan sholat malam, sholat hajat boleh itu maksimalkan usahanya, doanya gitu kawan-kawan ya, dimaksimalkan usaha doanya. Lalu kita sambil berusaha belajar agar Allah mudahkan untuk kita memahami materi-materi yang sedang kita pelajari, agar Allah memudahkan nanti saat kita mengerjakan soal-soal yang muncul di P3K itu kawan-kawan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kemampuan otak kita saja, karena berdoa tanpa usaha itu sama aja dengan bohong ya, dan usaha tanpa berdoa itu sama aja bohong. Antara doa dan usaha harus maksimal, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Baru tawakal, nanti tawakal kalau sudah ini semua ya, sholatnya berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram, memperbanyak amal soleh, qobliyah ba'diyah tidak ketinggalan, tahajud dan duha juga, ditambah sholat hajat, minta doa orang tua, puasa. Wah itu sudah kita maksimalkan kawan berdoanya, usahanya, maka nanti Allah akan berikan yang terbaiknya untuk kita di P3K ini, dan dinyatakan lolos P3K tahun 2021 ini. Oke kawan, barangkali itu jadi sudah ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Selamat mencoba tips ini, 3 tips ini hanya mudah ya. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya kawan-kawan diberikan kesehatan, kemudian kemudahan segala urusan, dan kemudahan dalam menjawab soal yang diberikan hingga dinyatakan lolos P3K tahun ini gitu kan kawan ya. Dan untuk soal-soal terbarunya insya Allah nanti akan selalu dibuatkan ya. Silahkan kawan-kawan juga yang tidak mengerti, ada memiliki pertanyaan yang kurang dimengerti, tanyakan aja di kolom komentar, ataupun yang request materi apa silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya bahas satu persatu. Oke kawan-kawan, baru saja mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.